Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru aja nikah sama istri saya 3 bulan lamanya. Nah sejak menikah istri saya suka banget upload foto kita berdua. Kalau belanja bulanan update. Kalau saya masak diupdate. Kita lagi jalan-jalan diupdate. Saya lagi mesra-mesraan sama istri saya juga diupdate. Nah saya sebenarnya agak risih sama istri saya dikit-dikit update, dikit-dikit update. Pernah saya tegur. Dia jangan dikit-dikit update dong gitu. Saya pengen kemesraan kita tuh cuma buat kita aja. Kata teman saya, istri saya update mulu tentang kita. Soalnya dia itu pengen nunjukin ke dunia bahwa dia milik saya dan bangga gitu. Emang iya Ustadz seperti itu? Ketika seorang istri update di sosial media pribadinya tentang suaminya merupakan bentuk perasaan bangga kepada pasangannya. Benar gak Ustadz Maulana? Iya baik. Silakan Ustadz. Izin Ustaz AR, Ustazah Lulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim buat jemaah semua yang lagi nonton. Lagi menggebu-gebu, lagi bahagia karena merasa atas apa yang dirasakan semoga bisa ibaratnya berbagi. Tapi tunggu dulu, hati-hati. Ketika seseorang mengupdate atau mensiarkan atau menginformasikan, ada memang sesuatu yang harus ditahan. Ini bentuk kebahagiaan silakan aja. Tapi lihat porsinya. Saya setuju tadi kata Ustaz AR, jangan berlebih. Karena kita kan umatan wasatan, pertengahan aja. Pertengahan, jangan berlebih, jangan juga berkurang. Cuma dalam hal ini, kenapa orang pengantin itu harus di-share, harus disampaikan supaya menghindari fitnah. Itu bentuk menghindari fitnah. Mensiarkan, memberikan informasi, mengundang, mengumumkan. Mungkin sekarang di zaman sekarang kan milenial sekarang kan ada namanya sosial media. Silakan saja, enggak apa-apa. Sepanjang rananya hanya menyampaikan. Tapi bukan untuk membuat orang iri. Surah Al-Falaq. Di akhirnya apa? Wa min syarri hasidin isa hasad. Jangan sampai ada yang hasad. Kita malah disuruh minta tolong kepada Allah supaya kita tidak terhindar dari orang-orang yang iri dan dengki. Hati-hati karena ada namanya penyakit ain. Yang mana setan nanti akan ibaratnya membawa foto itu, pandangan mata orang akan membuat jadi iri, sakit hati sehingga timbullah kedengkian sehingga merusak. Hati-hati. Hati-hati. Dan ini juga menjadi ujian. Hati-hati. Kalaupun dalam bentuk kata-kata Mas Soni tadi, apakah ini bentuk kesyukuran, kebanggaan? Bisa jadi iya. Cuma dalam hal ini, kesenangan yang senantiasa diluapkan ini, hati-hati kata Imam Al-Ghazali tadi disampaikan oleh Ustaz AR tadi. Jangan sampai berbalik karena berlebihan. Makanya sadarkan, ingatkan, tuntun sesuai syariat. Ada memang yang bisa diposting, tapi ada memang tidak boleh diposting. Contoh adegan-adegan sesuatu yang tidak pantas untuk dilihat. Karena kita tidak bisa melihat siapa yang mau lihat ini. Jangan sampai dilihat anak-anak atau yang belum punya pasangan. Jangan sampai dia membayangkan sesuatu yang tidak layak untuk dibayangkan buat dia. Karena umurnya belum sampai. Sementara kita ini memposting sosial media, kita tidak bisa memfilter. Benar kan bahasanya? Ya benar, filter. Alright. It's right. Filter. Jangan sampai ini sesuatu ranah publik yang bisa membahayakan. Nauzubillah summa nauzubillah. Maaf jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Bukan berarti kita mengatur-atur. Tapi kan manusia itu hidup dalam aturan. Itu hidup dalam aturan agama. Itu hidup dalam aturan adat istiadat kewajaran dalam satu daerah. Ada juga yang namanya hidup dalam keadaan dalam ranah hukum. Ranah hukum jangan sampai ini bahaya. Nah, sekarang ada undang-undang ITE. Itu bahaya loh 5 tahun, 6 tahun. Hati-hati. Nah ini maaf ya silakan diposting. Karena sosial itu artinya semua orang nonton. Semua orang lihat, semua orang baca. Jadi hati-hati. Kalau memang mau privasi dan sebagainya simpan aja di memory card kita yang sendiri kita punya. Nanti kalau hati-hati jangan sampai juga bukan hanya penyakit ain. Bukan hanya memancing orang untuk melakukan kesalahan ataupun dosa yang membahayakan buat dia. Atau bisa jadi membahayakan untuk membayangkan sesuatu yang tidak pantas untuk dibayangkan. Apalagi ketika memposting itu apakah ini bentuk kebanggaan? Boleh saja. Tapi hati-hati kesyukuran itu memang harus ditampakkan. Diucapkan. Tapi ranah syukur itu jangan sampai membuat orang iri. Aduh enaknya makanan ini. Tapi orang lain
Nggak bisa yang tidak makan. sempat makan. Aduh, dalam masa pandemik seperti ini, kasihan tidak ada empatinya. Cobalah lihat-lihat, ini maaf ya kepada semuanya tanpa menggurui, hanya sekedar mengingatkan. Silahkan memposting, tapi lihat apakah ini pantas ataukah tidak menyakiti atau tidak membuat orang iri. Masya Allah, jadi boleh posting yang penting jangan sampai Boleh. ngebuat orang jadi berbuat dosa karena ngeliat foto kita ya. Iya, gitu. Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz Iya. Maulana, Masya Allah. Baik jamaah, terlepas dari itu ya berbahagialah seorang suami yang selalu dibangga-banggakan sama istrinya lah ya. Tapi jangan juga sampai akhirnya ketika dibanggakan istrinya jadi lupa ngasih perhatian dan kasih sayang tulus. Karena itu hadiah terindah buat istrinya dari seorang suami, Masya Allah. Baik jamaah, kalau tadi sudah curhatannya ke media sosial melalui Instagram, sekarang ada yang mau langsung curhat online, Masya Allah. Langsung aja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.